Sekarang yang main Facebook, bapak-bapak tua yang kurang disiplin. Bukan bapak ini, Pak. Bukan. Dan siapa yang kenal Bahlil Lahadalia? Kenapa ketawa? Saya cuma bertanya. Kenal ya? Oke. Oke, baik. Ya. Loh, saya belum mulai udah ketawa loh. Oke, baik. Saya jujur bingung sih, manggilnya Kang, Mas, Pak, Gur, Bul. Ah, itu gak bisa ngasopan lagi. Mbak aja. Oh, Mbak. Baik, Kang Guru. Jadi tema hari ini seperti yang tertulis tuh di depan, katanya kita mau bahas mengenai ekonomi tanpa ribet. Gitu. Di antara semua peserta di sini, semuanya Gen Z. Generasi yang katanya menjadi masa depan bangsa Indonesia. Sebelum kita mulai lebih dalam seperti jurang, jurangnya nggak kelihatan tapi ya. Definisi yang mudah untuk memahami ekonomi itu seperti apa sih? Ekonomi sebenarnya adalah ilmu tentang memenuhi kebutuhan hidup. Ilmu tentang bertahan hidup. Tapi di dunia modern ekonomi berkembang kepada ilmu untuk menguasai aset-aset kekayaan. Jadi kalau kita berbicara tentang ekonomi, kita berbicara tentang bagaimana caranya agar kita bukan hanya selamat secara finansial, tapi kita mampu mendapatkan lebih banyak pilihan untuk hidup. Kalau ekonomi kita seret, itu ditandai dengan pilihan kita yang sedikit. Jadi kalau saya punya duit 10.000, yang mungkin saya beli itu adalah gorengan, mungkin sebagian batagor, mungkin soto setengah porsi. Tapi kalau saya punya uang 1 miliar, saya punya puluhan, ratusan, ribuan opsi hanya untuk sekedar makan. Nah, jadi dalam hal ini kemakmuran itu ditandai dengan banyaknya opsi pilihan yang bisa kita akses. Begitu. Oke. Nah, tapi Kang Guru, tadi Kang Guru katakan bahwa ekonomi itu merupakan pilihan. Ya. Kalau menurut persepsi saya, pilihan itu memang banyak. Nah, tapi bagaimana nih teman-teman Gen Z ini biar lebih mudah memilih pilihan itu gitu? Karena ya banyak informasi yang beredar gosip-gosip katanya gitu. Bahwa anak-anak Gen Z ini kalau buat nongkrong ada duitnya. Ya betul ya? Kalau buat ngopi-ngopi ada duitnya. Betul ya? Kalau buat beli voucher game ada duitnya. Ada ya? Ya ada ya gitu. Buat teman-teman juga mahasiswa yang kerja juga seperti itu ya. Tapi Kang Guru, buat bayar uang kuliah nggak ada. Gimana itu tuh? Oknum itu. Oknum. Ya? Oknum mahasiswa kayak gitu. Oh, oknum mahasiswa. Karena saya percaya di Indonesia, khususnya di sini, itu banyak yang lebih mengutamakan pendidikan, pengerjaan tugas, dan melakukan hal-hal yang memasa depan daripada untuk hiburan-hiburan sesaat. Saya percaya di sini seperti itu. Baik. Saya tuh suka ini Pak. Suka batuk ya gitu? Kalau beres bohong tuh sering gatal Oh, gitu oke. tenggorokannya. Kita sama berarti. Saya kalau udah kecapean bohong batuk gitu terus. Ya. Oke, siap. Nah, barusan batuk beneran. Oke, nah Kang Guru. Dalam pengertian ekonomi itu kan sendiri ada istilah tuh inflasi namanya. Ada juga deflasi gitu. Kalau teori kan udah jelas ya, nanti dibahas sama dosen-dosen global kita yang hebat gitu. Nah, bagaimana teman-teman itu bisa memahami sebenarnya pengertian inflasi dan deflasi itu dengan kondisi global kita yang kurang jelas seperti itu gimana? Gini Pak, saya kasih ini aja lah. Saya minta waktu 20 menit untuk jawab pertanyaan yang ada di HP Bapak itu, walaupun saya belum baca. 1 jam juga boleh Pak? Oh baru 1 jam. Oke, kita mulai ya. Saya mohon izin ambil alih. Boleh? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Pertama saya harus mengkritik judulnya, karena ekonomi tanpa ribet tuh ada dan gak jadi masalah. Tapi orang yang punya mindset seperti ini jelas tidak akan bisa menjadi leader dalam ekonomi. Jadi ekonomi tanpa ribet itu ada, tapi kalau mindsetnya gitu jelas itu akan menghancurkan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, bagaimana ceritanya cara Gen Z mehamai dunia apa? Siapa yang udah nyadar tipe ini sebelumnya? Tolong ajukan tangan. 1, 2, 3, 4, nah 5, 6. Oke. Berarti di sini yang berpotensi besar untuk cepat kaya itu adalah yang 6 tadi itu. Karena biasanya tapi nggak selalu ya. Biasanya orang-orang yang memiliki kemampuan untuk menelaah, menganalisis kesempatan dia untuk menjadi sukses itu diantaranya adalah berpikirnya tuh detail sekali. Jadi pada bagian mehamai dia langsung sakit mata, ini ada yang salah, ini apa ini? Mehamai, apa ini maksudnya mehamai ini? Ya ini kan ini tipe ya. Salah pencet, tapi salah pencetnya tidak fatal, cuman maksudnya disinilah panitia ingin menguji siapa di antara kalian yang jeli atau tidak gitu. Kalau panitia ngomong tol gitu, nah hindari orang-orang yang suka berbohong ya. Tapi teman-teman gini, saya pengen ngobrol sedikit sama teman-teman semua di sini. Gimana caranya untuk kita hidup sukses? Itu sebenarnya tidak sepenuhnya didasarkan pada potensi dan kompetensi pribadi kita. Siapa di sini yang kenal Habib Nur Muhammadov? Ya, pemain MMA yang suka berantem ngegebukin orang. Dia berantem ngegebukin orang udah dibayar. Kenal ya? Siapa yang kenal Cristiano Ronaldo? Kenal? Dan siapa yang kenal Bahlil Lahadalia? Kenapa ketawa? Saya cuma bertanya. Kenal ya? Oke, mereka bertiga adalah orang-orang yang sukses. Tapi kesuksesan mereka itu tidak serta-merta disebabkan oleh kemampuan mereka. Tidak serta-merta. Tapi melibatkan apa yang ada di sekelilingnya. Coba kita pikirkan baik-baik. Kita mulai dari Habib Nur Muhammadov. Atau kita kenal Habib Nur Magomedov. Karena orang Rusia. Dia tuh disebut juara dunia tidak terkalahkan dalam sejarah MMA. Bayangkan, labelnya juara dunia tak terkalahkan. Padahal kalau kita lihat, dia itu cuma bertanding 29 kali tanpa sekalipun kalah. 29 kali kok disebut sebagai juara dunia? Bukankah di seluruh dunia ini ada jutaan orang yang berat badannya sama dengan dia, ada di kelas dia, tapi nggak pernah tanding sama dia. Dan berpotensi untuk menang mengalahkan dia. Tapi bagaimana ceritanya hanya melakoni 29 pertandingan, dia disebut langsung juara dunia. Kan nggak adil. Kan di sini ada orang-orang yang punya potensi untuk mengalahkan dia dalam pertarungan 1 lawan 1. Tapi nggak ada kesempatan. Hanya karena nggak ada kesempatan sajalah Habib dianggap petarung tidak terkalahkan. Itu coba cek poin pertama itu. Maksud saya kita balikin. Kalau seandainya di sini ada sebenarnya orang yang sanggup mengalahkan dia dan kemudian masuk ring, mungkin nggak dia orang sukses? Mungkin. Tapi kenapa tidak? Contoh yang lain, Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo itu sukses nggak? Sukses. Sampai usia 40 tahun masih bisa cetak gol. Kayak kemarin dia nyetak gol, walaupun dalam pertandingan persahabatan. Dan golnya agak kebetulan. Enggak menang Pak yang kemarin, pemenangnya. Jangan khawatir, fans Ronaldo jangan khawatir. Nah, coba mungkin enggak di luar sana tuh ada orang yang lebih rajin, lebih hebat, lebih potensial main bola daripada dia. Sangat besar potensinya. Tapi masalahnya apa? Ternyata masalahnya bukan hanya ada pada pribadi seseorang.
Atau contoh yang lebih baru lagi. Pak Bahlil, jangan ketawa. Nanti kena undang-undang. Tuh ketawa. Pak ketawa Pak. Berarti mereka kenal Pak. Oh berarti mereka kenal. Iya. Pak Bahlil itu, beliau jadi ketua umum partai dan kemudian sekarang menjadi menteri. Salah satu tokoh paling terkemuka di Indonesia. Mungkin gak sebenarnya di luar sana tuh ada orang yang lebih hebat, lebih mampu daripada dirinya. Lebih hebat dari jadi menteri, tapi karena satu hal tidak bisa jadi menteri. Mungkin ya. Nah, sekarang pertanyaannya kita balik. Mungkinkah sebenarnya ada orang di sini di ruangan ini, yang sebenarnya dia lebih berbakat, lebih hebat, lebih mantap, lebih jago, lebih kuat daripada Pak Bahlil, misalkan. Tapi gara-gara satu hal dia tidak jadi dan sekarang dia cuma jadi dosen misalkan. Lebih hebat, lebih praksis, lebih teknis, lebih taktis, lebih jago kalau jadi pejabat, tapi ternyata susah jadi pejabat. Atau di sini tuh ada sebenarnya yang lebih hebat daripada Ronaldo dan Lionel Messi, tapi gara-gara satu hal dia tidak bisa jadi itu. Ada nggak kemungkinan seperti itu? Nah, inilah yang disebut sebagai selection bias. Selection bias itu apa? Jadi dalam dunia seleksi dan kompetisi, kita tuh dihadapkan bukan hanya pada seleksi kompetensi kita, tetapi sekeliling kita, lingkungan kita, cocok-cocokan kita. Di sini tuh ada ya, misalkan ya, ada orang yang main bolanya tuh lebih jago daripada Lionel Messi, tapi pas lagi kecil, dia belajar main bola sama teman-temannya, langsung datang emak-emaknya yang overprotective. Kamu tuh ya main futsal aja terus, pulang. Disuruh pulang, suruh ngerjain matematika. Akhirnya, udah beres matematikanya, main lagi. Besoknya, matematikanya nilainya salah semuanya. Dimarahin lagi, disuruh les matematika. Sampai dia gagal untuk jadi pemain bola gara-gara disuruh les matematika. Ada di sini yang seperti ini. Ada di Indonesia itu, orang yang sejak kecil tuh jago banget ngelukis. Kalau dia sampai gedenya benar-benar jadi pelukis, harga satu lukisannya tuh 2T. Ada. 2T tuh tepuk tangan. Iya itu. Harganya tuh 2T misalkan. Tapi gara-gara dia waktu SD, dia tuh menggambar di buku tulisnya. Datang ibu gurunya. Hey, nulis bukan gambar. Gambar nanti ada waktunya ya di pelajaran menggambar ya dek ya. Sekarang nulis tuh di papan tulis. Akhirnya dia nulis. Terus dia menggambar lagi di tembok, dimarahin lagi. Dia menggambar di buku tulis, ketahuan dimarahin lagi. Dia menggambar di kertas HPS, itu juga nggak boleh ngabisin kertas. Dan akhirnya di masa depan dia jadi PNS yang gajinya 3 juta sebulan. Ada nggak yang seperti itu? Ada. Jadi kalau misalkan kita berbicara soal ekonomi tanpa ribet, masalah yang terbesarnya adalah semua di antara kita tanpa kecuali adalah orang yang berbakat, adalah orang yang berpotensi, ada orang yang punya minat, punya keinginan, punya harapan, punya cita-cita yang di masa depan itu pasti akan terwujud dan pasti akan meningkatkan harkat martabat ekonominya, kemandirian finansialnya. Ada, di sini semua orang tuh punya bakat, entah apapun itu bakatnya. Tapi seandainya Lionel Messi ada di Indonesia, dia akan jadi tukang bala-bala. Seandainya Cristiano Ronaldo ada di sini, dia jadi kang parkir. Kenapa? Karena banyak di Indonesia orang yang punya bakat, punya potensi, punya keinginan dikubur dari lahir. Ngalamin gak? Kalian punya keinginan, kalian punya, wah nanti masa depan saya bakal begini, nanti saya masa depan mau gitu. Pas SMA, nanti kamu ibu daftarin ya, di sekolah ini nanti udah ada jatah dari bapak kamu jadi tentara. Ada. Dan akhirnya apa? Bakat-bakat di Indonesia itu habis. Nah, sekali lagi ya, berhubungan dengan masalah ekonomi, apa yang paling penting untuk bisa mencapai kemandirian finansial? Yaitu passion kita. Kalau misalkan diomongin soal ekonomi tanpa ribet, bullshit. Ekonomi itu pasti ribet. Tanpa kecuali, ekonomi itu pasti ribet. Cuman orang yang punya passion, dia menikmati keribetan itu. Siapa di sini yang suka main game? Betapa ribetnya itu ngalahin si rajanya itu. Betapa ribetnya ngelawan kroconya itu.
Tapi karena dia passion di situ, dia ikutin terus. Gagal, nangis-nangis, balik lagi ke situ. Gagal, ya udah beli SIM dulu ke sini, gagal lagi. Pokoknya diulang-ulang aja terus seperti itu. Ribet, tapi dia ikut. Karena apa? Passion. Bayangkan kalau misalkan ada passion yang sebesar itu, kemudian ditutup. Nah, kamu nanti jadi begini saja. Karakteristik dari negara maju itu adalah apa? Dia mengakomodasi fitrah yang diberikan Tuhan kepada manusia. Setiap orang berbeda-beda, potensinya berbeda-beda, akalnya berbeda-beda, latar belakangnya berbeda-beda. Kalau dia disuruh belajar dengan tema yang sama, cara yang sama, dan mengambil ekonomi yang sama juga, itu salah. Ada motivator-motivator yang mengatakan, yang terbaik itu jadi wirausaha, bukan jadi pegawai. Kata siapa? Yang terbaik itu adalah jadi pebisnis, bukan jadi pelukis. Kata siapa? Di sini tuh banyak orang-orang yang bisa jadi kaya raya, tajir melintir, dan mandiri secara finansial. Hanya dengan melukis. Ada temannya teman saya. Botak, berotot, gede. Dia passionnya apa? Passionnya tuh ngomong. Dia tinggal kelas. Dia waktu sekolahnya bodoh. Tapi dia sekarang lebih sukses daripada teman-temannya. Kenapa? Karena dia bakatnya apa? Ngomong. Dari ngomong itu dia dapat duit sekian triliun. Dari ngomong. Ada teman saya yang lain. Teman saya yang lain tuh kerjaannya cuman ngitung duit. Ngitung duit orang lain. Tapi penghasilannya triliunan. Dari mana? Ternyata dari main saham. Main saham orang lain. Jadi orang nitip saham ke dia sama dia dioprek-oprek, nanti dia dapat penghasilan dari situ. Dia dapat seperti itu. Makanya yang pertama, kalau misalkan main ekonomi tanpa ribet, pertama percayalah ekonomi pasti ribet. Kedua, yang lebih penting daripada itu adalah lihat diri sendiri, karakter sendiri. Jangan dulu ngelihat orang lain. Dulu nih, orang tuh sukses kalau ngikutin perkataan orang tua. Sekarang berpotensi orang itu bakal jeblok kalau ngikutin perkataan orang tua. Kenapa? Karena sekarang tuh zaman disrupsi. Zaman dimana kita tuh ekonominya, teknologinya, kehidupannya mudah sekali berubah hanya dalam waktu hitungan tahun. Waktu saya memulai main YouTube, baru mulai 1 subscriber, 2 subscriber gitu. Orang-orang tetangga saya langsung ngomong, siap. Karena dikiranya jadi YouTuber itu ya jadi Atta Halilintar. Tapi coba sekarang, kalau kita ngikutin konten Atta Halilintar dengan cara seperti itu, laku nggak YouTube kita? Enggak. Zaman berubah begitu cepatnya. Dulu angkatan Bapak ini main Facebook tuh udah paling generasi banget gitu, paling gue banget, paling kekinian banget. Sekarang yang main Facebook bapak-bapak tua yang kurang disiplin. Bukan Bapak ini, Pak. Bukan. Jadi coba saya dulu jurusan keguruan. Saya mau jadi guru yang profesional. Saya belajar, diajarin administrasi mengajar, teori-teori pendidikan, semuanya diajarin. Pas begitu saya lulus, gak ada satupun materi itu yang kepake. Karena kurikulum ganti. Kenapa kurikulum ganti? Ngikutin perkembangan zaman. Jadi zaman berubah tiap 5 tahun sekali, ilmu pengetahuan berpindah tiap 2 tahun sekali di zaman sekarang itu. Orang dulu main mobil kebut-kebutan, sekarang pakai supercharge, sekarang pakai turbo dan lain sebagainya. Pas dia mau jadi bisnis di situ, sekarang ada mobil listrik, langsung ganti banting setir jadi mobil listrik habis-habisan. Pas sekarang baru mau naik mobil listrik, sekarang ada mobil hidrogen. Berubah lagi. Nah, ekonomi semacam ini tuh dibutuhkan gak? Misalkan, nanti kamu jadi begini, kamu jadi begitu gak? Yang paling dibutuhkan itu adalah siapa di antara kita yang bisa melihat celah dengan sangat detail, siapa di antara kita yang bisa beradaptasi terhadap perkembangan zaman. Begitu. Yang paling penting dalam ekonomi itu sebenarnya bukan kamu bisnis apa, bukan. Yang pertama adalah kalian semua punya penghasilan, bukan pekerjaan. Penghasilan. Yang kedua, penghasilan itu memadai biar kalian itu bisa liburan 2 tahun tanpa kerja. Itu penghasilan memadai itu gitu. Jadi kalau penghasilan saya
langsung habis ketika kita liburan dalam waktu 1 hari. Nah itu berarti belum memadai. Kalau udah 2 tahun tanpa ngapa-ngapain tapi masih cukup, nah itu memadai. 3, kita tuh harus mandiri secara finansial. Mandiri finansial itu adalah kerja yang menentukan kita, gaji yang menentukan kita, jam kerja yang menentukan kita bekerja sama dengan siapa kita yang tentukan, kita nyari karyawan kita yang menentukan, kita lokasi kerjanya di mana kita yang menentukan. Itu mandiri. Mandiri secara finansial. Nah fokusnya ke situ. Apakah nanti dengan cara jualan Bitcoin gak jadi masalah? Apakah jadi investor gak jadi masalah? Apakah dengan bikin lukisan gak jadi masalah? Bikin konten prank juga gak jadi masalah? Konten-konten di Indonesia sekarang itu konten kreatornya aja ada 17 juta orang. Dari 17 juta orang itu yang tembus 1 juta itu hanya 2.000-an orang. Dari orang-orang yang 2.000-an itu penghasilannya dari mana? Kayak saya misalkan, dari AdSense oke, dapat. Dari iklan oke, dapat. Setiap pemilu didatangin paslon pasti dikasih. Kemudian nanti ada urusan tambang, ada urusan apa, minta dipromosiin, boleh. Ada yang minta kasus saya tolong diviralkan, itu juga bisa. Cuman jadi konten kreator doang, sumber penghasilan itu begitu banyaknya. Bisa. Tapi saya nggak mau jadi konten kreator. Saya maunya jadi apa? Saya maunya jadi dosen misalkan. Bisa nggak dosen berpenghasilan yang sangat luar biasa? Bisa. Dosen bikin penelitian, kemudian cybergogi dengan orang di luar sana, kemudian nanti ciptakan temuan-temuan, dipatenkan, kemudian dari situ bikin pendidikan online, kelas online, itu banyak sekali penghasilan. Jadi sebenarnya mendapatkan penghasilan itu bisa, cuman yang paling penting di zaman sekarang itu adalah jeli, detail, dan yang lebih penting dari semuanya adalah kita bisa beradaptasi dengan cepat dalam perkembangan zaman yang terlalu ketat. Satu kabar buruknya adalah tidak ada satupun orang di dunia ini yang bisa beradaptasi dengan perkembangan zaman. Perkembangan zaman sekarang itu terlalu cepat. Kalian itu terkutuk hidup di zaman sekarang tuh. Terkutuk karena apa? Karena kalian tidak boleh mengikuti saran orang tua untuk bisa sukses di masa depan. Gak bisa, susah sekali. Bahkan orang tua yang sudah kaya raya pun ngajarin kalian ilmu ekonomi belum tentu itu relevan. Karena perkembangan zaman yang terlalu drastis, terlalu cepat dan terlalu radikal. Baru kemarin-kemarin, 5 tahun yang lalu, CEO dari perusahaan besar di dunia itu mengatakan masa depan kita itu adalah coding. Yang kerjaannya di dunia itu pasti cepat kaya di masa depan. Itu baru 5 tahun yang lalu. 4 tahun kemudian pemilik perusahaan Nvidia, perusahaan paling besar di dunia, justru ngomong sebaliknya. Masa depan coding tuh habis. Sekarang ganti. Jadi AI. Nanti di masa depan AI itu sudah mendominasi kita sehingga kita yang diajarin AI. Jadi dalam 5 tahun nasihat itu pun akan hilang. Coba siapa yang bisa beradaptasi dengan ekonomi yang bergerak secepat ini? Dengan perubahan seradikal ini? Yang bisa itu tidak ada, tapi yang bisa beradaptasi untuk cepat pindah itu bisa kita latih. Makanya teman-teman dari sekarang ya, yang pertama kita jangan nyari kerja, tapi cari penghasilan. Yang kedua cari penghasilan itu sebenarnya mudah, di zaman sekarang tuh mudah banget. Tapi mudah yang dimaksud itu bukan gampang, mudah yang dimaksud itu ribet, tapi passion kita bisa membuat itu menyenangkan. Loh kok tepuk tangan? Oh iya. Dan yang ketiga, yang terakhir, saya pengen ngomong ini terakhir kalinya, nanti ditanya jawab aja. Tapi begini, saya mau nantang sama kalian semua, yang bisa jawab pertanyaan saya kasih garansi 5 tahun dari sekarang, kalian tuh sukses, punya penghasilan yang layak dan memadai. Kalau pertanyaan saya bisa dijawab dengan mudah. Siapa yang mau saya tanya? Nah, yang tertawa itu susah sukses. Karena gini, di dunia masa depan, orang yang berpotensi sukses bukan yang paling banyak menjawab, tapi paling banyak bertanya. Jadi pas ditawarin ada yang mau ditanyakan, malah ketawa, itu aneh. Pendidikan kita itu juga aneh. Mengukur kecerdasan orang dengan ngasih pertanyaan, dosen ngasih pertanyaan, dijawab.
Padahal jawaban anak zaman sekarang tidak bisa jadi alat ukur kecerdasan. Yang bisa dijadikan alat ukur kecerdasan adalah seberapa hebat dia bertanya. Bertanya itu artinya apa? Otaknya aktif. Otaknya aktif menghubungkan berbagai informasi sehingga menemukan celah kosong di mana dia nggak bisa menjawabnya, maka dia bertanya. Sedangkan menjawab artinya apa? Dia pasif, nunggu orang lain aktif, mengajukan inisiatif, lalu dia bereaksi. Kan jawaban itu reaksi. Orang masa depan itu bukan bereaksi, tapi aksi. Nah, jadi kalau misalkan ditawarkan kepada kalian, ada yang mau bertanya, kemudian kalian memang benar-benar mau bertanya, tepat disitulah kesempatan kalian untuk menjadi orang sukses lebih besar. Karena kalian lebih banyak bertanya. Coba kalian googling, pernah googling? Googling itu bertanya atau menjawab? Dari kalian bertanya ke Google, lebih dapat informasi atau kalian kehabisan informasi? Jadi masalahnya bertanya bukan menjawab. Nah, itu yang pertama. Tes pertama udah langsung panik, langsung diem. Tapi jangan panik, jangan trauma. Ya udah, saya tawarin ya. Tes kedua. Siapa di sini yang mau saya tanya? Tadi kan gak ada yang mau nanya. Siapa? Langsung ngacung. Oke. Teteh siapa namanya? Ujang. Oke, Ujang berdiri silakan. Berdiri aja di situ. Apa? Nah, silakan jawab dengan suara yang lebih lantang, oke? Enggak usah Pak. Oh, Pak, Suaranya lantang Pak. siap. Bapak, kasihan Pak, Bapak dosen Pak. Saya biar seimbang, Pak. Oh gitu. Oke, Pak dosen. Bu Ujang. Siapa sih namanya? Tika, usianya berapa? 18 tahun. Sudah punya penghasilan berapa? 1,5 juta per bulan. Dari? Oh barista, weh mantap. Barista jadi di ini ya, ya tukang kopi yang kayak gitu, kafe kayak gitu. 1,5 juta. Kerja berapa kerja berapa jam sehari? Oke. Di usia berapa punya 3 orang anak? Di usia 30 tahun. Berarti menikah di usia 25-27. Punya anak 3 di usia itu. Emang rencana punya anak berapa? Rencana punya anak berapa? 1. Lalu kenapa ditanya 3 malah jawabannya 1? Oke, pertanyaan berikutnya, simpel banget. Kira-kira nanti, tapi anak itu hasil pernikahan kan? Oke. Ya itu kan pilihan. Pertanyaan saya, maksudnya gini nih. Di usia pernikahan, siapa yang penghasilannya lebih banyak, suami atau istri? Teteh atau suami? Di usia pernikahan, pas menikah, siapa yang penghasilannya lebih banyak? Dari? Oke, berapa pada waktu pernikahan penghasilan teteh itu berapa? $100 juta per bulan di usia 27 tahun. Dari barista. Dari mana? Dari? Tidak berpatok pada penghasilan satu saja, tapi saya akan mencari passive income lain gitu. Enggak, passive income di usia 27 mustahil dapat segitu. Pasif ya. Iya. Kecuali warisan. Mungkin. Oke, kita beri tepuk tangan seikhlasnya. Sudah tadi. Nah, oke.
Ya silakan duduk, nggak apa-apa. Ya sekali lagi terima kasih, kita lempar jumroh. Nah teman-teman begini, apa yang bisa kita ambil dari wawancara sederhana barusan? Apa coba? Nomor satu gini. Gini nih, kan tadi saya jelaskan tuh gini nih ya. Habib Nur Muhammadov itu sekarang punya duit itu sekitar 1,5 triliun rupiah. Dari ngegebukin orang, dari gelut di situ. Padahal belum tentu dia tuh adalah juara, padahal belum tentu dia tuh tidak terkalahkan, pasti ada orang yang bisa mengalahkannya. Jadi dia bisa juara karena apa? Karena ikut kompetisi. Sesimpel itu. Selainnya itu gagal ikutan kompetisi atau tidak mau ikutan kompetisi. Jadi maksudnya apa? Yang mau sukses itu sebenarnya bukan hanya didasarkan pada kemampuan pribadinya, bukan pada kompetensinya, tapi keberanian dia untuk merencanakan kehidupan. Dia masuk ke UFC itu gak mungkin setahun langsung daftar langsung jadi. Itu prosesnya panjang dan proses yang panjang dimulai dari apa? Dimulai sejak dia kecil. Pernah lihat Marc Marquez? Pernah lihat misalkan Valentino Rossi atau yang tukang balap-balapan sekarang. Mereka mulai dari usia 4 tahun. Nah maksud saya apa? Maksud saya adalah orang pasti akan gagal kalau dia tidak merencanakan sesuatu. Ketika saya tanya kepada Teteh misalkan tadi, saya tanya berapa kira-kira penghasilan di usia 27 tahun? Berapa kira-kira usia pernikahan? Kalau sampai detik ini orang-orang di sini tuh nggak merencanakan itu, maka emang dia bakal sukses di masa depan? Kan dia tuh harus merencanakan, dia tuh harus masuk. Jadi ekonomi ribet yang dimaksud itu pasti ada jalannya, ada kesulitannya, ada apa. Dan itu tuh dimulai dari awal. Nangis-nangis dulu, berdarah-berdarah dulu, digebukin sama orang dulu, dihujat dulu sama netizen, dan lain sebagainya. Ada begitu banyak. Dan setelah itu baru kita, nah itu dimulainya dari apa? Dimulai dari perencanaan awal. Dan perencanaan awal itu dimulai dari apa? Kita sadar diri, oh saya tuh jago melukis, oh saya tuh jago main bola, oh saya tuh jago ini. Kemudian kita rintis dari awal. Tadi misalkan saya nanya ke Teteh itu, berapa punya anak 30 tahun, tapi kemudian direvisi bahwa anaknya pengennya cuma 1, tapi kemudian pengen anaknya pengen 3 anak di usia 30 tahun dalam pernikahan 27 tahun. Nah, ada inkonsistensi di sini. Artinya apa? Sebenarnya, saya mohon maaf ya, sebenarnya tidak ada perencanaan untuk menikah kapan. Kalau tidak ada perencanaan untuk menikah kapan, hidup kita tuh bakal ditentukan sama pihak lain. Siapapun yang tidak merencanakan kehidupannya akan direncanakan sama pihak lain. Di sini ada nggak yang kehidupannya tuh kayak gini? Ada nggak? Saya mau nanya doang ya. Ada nggak yang kehidupannya kayak gini? SD dipilihin sama orang tua, SMP dipilihin sama orang tua, SMA boleh bebas, tapi orang tua masih terlibat. Kuliah milih jurusan kuliah adalah yang paling gampang memberikan kepada dia kesempatan kerja. Dan setelah kuliah, apa yang dia lakukan? Setelah kuliah, dia bawa ijazah untuk ngasong-ngasong ke perusahaan, minta kepada perusahaan itu agar jadwal kerjanya ditentukan, dia kerja tentang apa ditentukan, dia digajinya berapa ditentukan sama pihak lain, dan lain sebagainya. Siapa di sini yang seperti itu? Siapa di sini yang SD-nya ngikutin orang lain, SMP-nya ngikutin orang lain, SMA-nya ngikutin orang lain, kemudian kuliah, dia ingin agar ditentukan di masa depan oleh orang lain gajinya berapa dan sebagainya. Ada nggak di sini yang kuliah hanya untuk dapat ijazah, setelah dia dapat ijazah, dia gunakan untuk meminta orang lain memberikan gaji sesuai keinginan orang lain, bukan diri kita, tapi sesuai keinginan orang lain. Ada nggak di sini yang seperti itu? Kalau ada, itu adalah orang yang tidak merencanakan hidupnya. Yang merencanakan hidupnya itu adalah yang menentukan hidupnya. Saya nanti kuliah sampai segini, punya penghasilan begini, nanti saya menikah dengan orang yang seperti ini, punya anak dengan begini, penghasilan saya seperti ini. Kalaupun nanti mungkin akan gagal, mungkin saja gagal, tapi intinya kita sudah merencanakan. Itulah yang dimaksud dengan kompetisi di luar. Bukan kompetisi di luar, bukan kompetisi di dalam, tapi kompetisi di luar. Jadi nanti yang jadi Pak Bahlil itu bukan hanya gara-gara dia orang hebat,
bukan gara-gara dia orang apa, tapi dia mengikuti seleksi di luar. Bukan di dalam kompetensinya, tapi di luar. Gitu kan? Jadi teman-teman semua di sini, ayo kita merencanakan hidup dari awal, kemudian sadari bahwa ekonomi itu kita harus mandiri, dan kemudian kita pahami bahwa berpenghasilan yang terbaik adalah berpenghasilan yang membahagiakan kita. Oke, kita lanjut ke diskusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.